kenapa sekarang sampai banyak ayah-ayah yang tidak memahami tanggung jawabnya? Muncul istilah fatherless, ya, anak punya ayah tapi serasa tidak punya bapak, sehingga muncul istilah yatim tapi berbapak. Kalau kita ingin mengembalikan peran ayah, tidak cukup dengan memberikan gelar gerakan teladan, ayah teladan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan, dimudahkan segala urusan, dan tentu saja kita termasuk orang-orang yang optimal menjalankan kewajiban. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ada sebuah inovasi yang sedang dilakukan di negeri ini, diantaranya namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Untuk apa gerakan ini ya dilakukan? Ditujukan ya, ini adalah untuk meningkatkan peran ayah atau calon ayah di dalam pengasuhan anak ya, kemudian juga pendampingan anak remaja atau calon remaja. Supaya apa? Ya, tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas generasi sehingga memiliki kemandirian, tanggung jawab, ya, karakter serta siap memberikan kontribusinya untuk masa depan. Sahabat, apakah GATI ini sesuatu yang baik? Ya, tentu saja sahabat, untuk menjawabnya kita sebagai muslim kembali kepada standar Islam. Bagaimana ya Islam memandangnya? Sahabat, kalau kita kembali kepada Islam terkait dengan peran ayah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya para ayah, para suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, dan aku, kata Rasulullah, khairukum li ahli, terbaik pada keluargaku. Ya, nah terkait dengan terbaik pada keluarga, tentu di sini yang namanya keluarga ada istrinya, ada anak-anaknya. Jadi ayah yang terbaik itu adalah ayah yang baik kepada anaknya. Nah, terkait hal ini sahabat, nah kalau setiap ayah, suami berpegang kepada arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu ada gerakan ayah teladan. Kenapa? Karena cukup dengan pemahaman pada hukum Islam, cukup kepada kenal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibarengi dengan niat ingin mendapatkan pahala terbesar di sisi Allah, maka seorang ayah akan menjalankan perannya. Dia akan peduli kepada anaknya. Dia akan memberikan pengurusan terbaik ya kepada anaknya, karena ingin mendapatkan khairukum, sebaik-baiknya kalian. Tentu saja bukan terbaik di sisi manusia, bukan prestasi, bukan prestise atau penghargaan sebagai ayah teladan, tetapi ingin mendapatkan penghargaan terbaik di sisi Allah. Lalu pertanyaan berikutnya sahabat, kenapa sekarang sampai banyak ayah-ayah yang tidak memahami tanggung jawabnya, sehingga berikutnya muncul istilah fatherless ya, anak punya ayah tapi serasa tidak punya bapak, sehingga muncul istilah yatim tapi berbapak ya. Dia punya ayah sebenarnya, tetapi ayah tidak hadir dalam kehidupannya. Ayah tidak terlibat di dalam pengasuhannya. Ayah pun tidak ikut mendidik kepada mereka. Saya melihat sahabat, yang pertama ya, karena
salah di dalam memahami tanggung jawab ayah dalam kehidupan. Dan kalau kita lihat ya sekarang sahabat, yang dominan itu kan bukan nilai agama. Yang menjadi rujukan ketika seseorang berkeluarga mungkin hanya rasa cinta, ketemu dengan orang yang dicintai, kemudian menikah. Berikutnya, apa yang harus dijalankan di dalam keluarga? Bagaimana tanggung jawab ayah? Seperti apa kewajiban ibu? Ini diserahkan kepada kesepakatan masing-masing, ya, sehingga mereka kemudian membuat proposal, membuat kesepakatan, ya, bagaimana seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu kembali kepada kesepakatan, bukan kembali kepada nilai agama. Dan ketika kesepakatan ini rawan, ya, yang menjadi standar itu adalah keuntungan, adalah kebutuhan, ya. Dan tentu saja ketika sistemnya kapitalistik, sekularistik, yang menjadi standar keuntungan itu keuntungan materi. Ketika dipandang bahwa seorang ayah, seorang laki-laki itu lebih baik tinggal di rumah dan istrinya lebih punya peluang untuk mencari kerja, maka istri yang mencari nafkah, ayah menjadi bapak rumah tangga. Jadi dunia terbalik. Dan ini tentu saja perlu kita luruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Kembalikan pemahaman berkeluarga itu sebagaimana Islam telah menggariskannya. Kalau kembali kepada sistem Islam, tadi ayah terbaik itu ya mesti dia itu yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian panduan berikutnya, kalau kembali kepada Islam, maka tempatkan laki-laki, ayah, suami itu sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Di antaranya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami, ayah itu adalah pemimpin. Karena itu, kalau ingin mengembalikan peran ayah, jadikan ayah itu sebagai pemimpin. Dan pemimpin itu apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah sudah melebihkan sebagian mereka atas yang lain, yaitu apa? Sebagian di dalam kewajiban untuk memberikan nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ayah itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Karena itu sahabat, ayah terbaik itu adalah ayah yang memberikan, melaksanakan tanggung jawab nafkahnya dengan sebaik-baiknya. Dia memenuhi kebutuhan, ya, istrinya, kebutuhan anaknya, kebutuhan pakaian, kebutuhan rumah, kebutuhan makanan, termasuk kebutuhan pendidikannya. Dia akan memberikan pendidikan yang terbaik. Kemudian berikutnya sahabat, ya, ketika kita ingin mengembalikan kepada tanggung jawab ayah, maka kembalikanlah kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah yang menceritakan bagaimana Rasulullah itu lemah lembut kepada anak. Rasulullah tidak membentak anak, tetapi Rasulullah memberikan pengajaran dan pendampingan kepada anak. Kita banyak melihat di antaranya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, seorang anak dari pamannya Abbas. Ibnu Abbas sering dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan, kemudian melihat fenomena-fenomena, sehingga dari situ kita bisa menerima hadis yang banyak. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas banyak bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ibrohnya? Artinya, seorang ayah, seorang laki-laki itu tidak boleh jauh dari anaknya. Bagaimana ketika berinteraksi dengan anak itu memberikan pelajaran? Rasulullah ketika ada seorang anak mengambil makanan yang jauh, kemudian mengatakan, ambillah dari yang terdekat. Ketika ada seorang anak mengambil dengan tangan kirinya, kemudian Rasulullah mengatakan, ambillah dengan tangan kananmu.
Artinya apa? Bahwa contoh dari Rasulullah, seorang ayah hadir dalam kehidupan anaknya tanpa diberikan gelar ayah teladan. Islam sudah memberikan tuntunan ayah ada di dalam tumbuh kembang anak, dan keberadaan ayah bukan hanya secara fisik, tapi nyata bagaimana ayah memberikan pendidikan keimanan, pendidikan tentang hukum-hukum Islam, pendidikan keterampilan, life skill, bagaimana ayah membuat anak-anak itu mandiri, bagaimana ayah memberikan contoh sebagai orang yang bertanggung jawab, orang yang berani menghadapi tantangan, dan orang tentu saja ayahlah sosok teladan di dalam menjadi pembela Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana akan lahir khairu ummah, generasi yang terbaik, generasi yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yang peduli kepada masa depan Islam, kalau sehari-harinya anak tidak dibimbing oleh sosok teladan ayah yang dia pun menjadi pengemban Islam. Karena itu sahabat, berikutnya yang harus kita perhatikan, kembalikan sosok ayah itu sebagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat kepada anak, lemah lembut kepada anak, adil dengan anak, dan kemudian memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak. Kemudian berikutnya, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait dengan peran ayah yang tereduksi, peran ayah yang sekarang itu justru jauh dari yang semestinya. Ada ayah yang tidak menafkahi anaknya, ada ayah yang kasar kepada anaknya, kemudian ada bahkan ayah yang memperkosa anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa ini terjadi? Ini tidak cukup dengan hanya sekedar ada gerakan ayah teladan. Karena ada yang lebih mendasar, kenapa lahir atau muncul ayah-ayah tidak bertanggung jawab, ayah-ayah yang tidak menjalankan perannya, atau ayah-ayah yang lari dari tanggung jawabnya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait hal ini adalah bukan lagi masalah individual, bukan masalah person to person, bukan hanya sekedar tanggung jawab keluarga, tetapi ada yang lebih besar lagi. Sekarang ada tanggung jawab sistem, ada tanggung jawab negara. Bagaimana negara yang pertama melakukan pendidikan kepada ayah dan calon ayah? Kalau tadi dalam gerakan ayah teladan, bukan hanya sehari atau 2 hari, bukan hanya sekedar ayah peduli untuk mengambil rapot anak, bukan hanya ayah bermain dengan anak, tapi bagaimana pendidikan itu melahirkan qawwam, melahirkan laki-laki yang siap untuk mengambil kepemimpinan, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anaknya. Dia siap untuk tampil di depan, menjadi contoh yang baik, menjadi imam, dia menjadi amir, dia pun menjadi qa'id, dan dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, di dalam Quran surat At-Tahrim Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka pendidikan yang harus diberikan oleh negara, bagaimana membangun kesadaran pada para ayah bertanggung jawab untuk membebaskan, menyelamatkan keluarganya termasuk anaknya dari api neraka, itu adalah ada di pundak dia. Pendidikan harus diberikan kepada calon ayah dan ayah-ayah. Nah, kemudian berikutnya, ketika sudah diberikan pemahaman, negara pun harus melakukan tanggung jawabnya, memastikan para ayah itu punya kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sempurna. Bagaimana ayah akan memberikan tanggung jawab yang sempurna? Di antaranya tanggung jawab nafkah ketika PHK massal terjadi, ketika lapangan kerja sulit didapatkan oleh para ayah. Karenanya tidak sedikit ayah yang tidak bertanggung jawab itu karena apa? Tidak memiliki kesempatan untuk bekerja atau tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh individu. Itu harus diselesaikan oleh negara dengan
menerapkan sistem ekonomi yang baik, sistem ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga setiap ayah bisa mampu untuk menjalankan perannya sebagai penanggung jawab. Kemudian berikutnya sahabat, negara punya kewajiban untuk menjauhkan apapun yang bisa merusak peran ayah ini. Banyak sekarang para ayah itu, ya kenapa dia tidak menjalankan fungsinya? Karena tergerus oleh hal-hal lain yang bukan tanggung jawabnya. Bagaimana game, bagaimana di situ permainan, sendau gurau, apakah itu lewat topeng olahraga, topeng seni, sehingga para ayah ada di rumah, tetapi waktunya bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya. Dia disibukkan oleh game yang ini banyak merajalela. Ya, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mengembalikan peran ayah, tidak cukup dengan memberikan gelar gerakan teladan, ayah teladan, tetapi kembalikan ayah sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai istri, dan itu yang sudah jelas ada aturannya di dalam syariah Islam, dan aturan yang akan memberikan keadilan, kesejahteraan baik ayah, ibu maupun anak adalah aturan dari pencipta ayah, pencipta ibu, dan pencipta anak. Itulah aturan yang berasal dari wahyu Allah, syariah Islam. Di situ ya digambarkan bagaimana peran dan tanggung jawab ayah. Ketika syariah Islam diterapkan dengan sempurna, maka kesejahteraan anak, peran ayah dan peran tanggung jawab ibu akan terlaksana dengan sempurna. Semoga kita kembali kepada penerapan sistem Islam secara kafah yang akan menjamin peran ayah, peran ibu itu secara sempurna ketika khilafah Islamiyah tegak. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.